Nama saya Bruder Markus Islumianto SCY. Saya sudah menjadi Bruder SCY itu sudah 25 tahun. Nanti tanggal 1 Agustus 2026 itu pas 25 tahun menjadi Bruder SCY. Saya sudah berkarya yang pertama di Papua. Di Papua itu di Epoto, itu 2 tahun. Kemudian di Rumah Transit Bubaigo Timika 2 tahun. Dan yang ketiga di Kokonau, yaitu di Asrama Putra Kokonau itu 2 tahun. Dan setelah dari Timika, saya berkarya di Teluk Betung, ya, di komunitas SCY Teluk Betung itu 2 tahun setengah. Kemudian dari Teluk Betung dipindahkan ke Riau, yaitu di Pangkalan Kerinci selama 12 tahun. Dan terakhir ini di Asrama Leo Dehon kurang lebih 1,5 tahun. Oke, yang saya lakukan contohnya di Timika, ya, di Keuskupan Timika, di Kokonau, itu saya menangani asrama, ya, asrama putra tingkat SMP. Dan di Epoto itu saya berkarya di bidang pastoral, ya. Yang pertama itu tiap hari Minggu saya itu mimpin ibadah, ya, pada hari Minggu. Di samping itu juga memberikan pembinaan iman untuk para ketua setasi dan para penatua di paroki Epoto, ya. Dan di Timika, di Bubaigo itu saya menangani di rumah transit, yaitu di kebun, ya, di kebun juga menangani di dapur Bubaigo karena kalau ada pertemuan-pertemuan itu. Kemudian di Pangkalan Kerinci itu saya juga menangani pengajaran agama Katolik SD, SMP, SMA. Di samping itu juga menangani sekretariat paroki. Tujuannya dari banyak karya itu supaya saya itu memberi kesaksian di tengah-tengah umat, terutama tentang kongregasi SCY. Nah, saya inilah sebagai SCY harus berani memberikan kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya dalam karya itu harus berani untuk turun di tengah masyarakat, ya, memberikan kesaksian tentang hidup doa dan bagaimana dari doa dan meditasi itu diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian saya sungguh merasa bahagia dalam kehidupan sebagai SCY yang menghidupi hati kudus Yesus. Karena hati kudus Yesus kita harus berani keluar, ya, dari keluar dirinya sendiri untuk bermasyarakat, untuk bermisi di tengah-tengah masyarakat. Kita atau saya harus berani mengundang dan harus terlibat untuk kaum muda. Karena kaum muda adalah sebagai kelanjutan untuk hidup menggereja. Karena itu sungguh dibutuhkan oleh gereja. Orang muda terlibat di dalam gereja karena orang muda ikut mewartakan karya kabar gembira. Maka kabar gembira itu kita harus sampai kepada orang muda di tengah-tengah masyarakat.